Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan, dalam program Renungan Harian Channel 5M. Bagaimana kabar saudara selama ini? Saya berharap dan berdoa, kiranya saudara semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan senantiasa ada dalam penyertaan dan pelindungan Tuhan. Baik, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat, Saulus sebagai orang yang suka mengancam dan bahkan membunuh murid-murid Tuhan. Namun semua itu berubah seketika dalam sekejap, setelah Saulus bertemu dengan Yesus secara pribadi di tengah perjalanannya menuju ke Damsyik untuk membunuh orang Yahudi. Ia mengalami perubahan total dalam kehidupannya. Saulus tidak lagi memburu orang Yahudi. Ia justru memberitakan kabar gembira bahwa Yesus adalah Mesias, sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Saulus pada akhirnya berubah nama menjadi Paulus, dan ia dipakai Tuhan secara luar biasa bagi bangsa-bangsa lain, dan tulisan-tulisan Paulus bisa kita temukan banyak di dalam Alkitab. Apa yang menjadi kunci perubahan Saulus? Saulus mengalami perubahan total setelah perjumpaan pribadinya dengan Yesus, yang disertai dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan pertobatannya. Sehingga orang-orang Yahudi yang mengetahui kekejaman Paulus di masa lalu menjadi terheran-heran melihat perubahan yang ekstrim dalam diri Paulus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada dasarnya, siapapun yang benar-benar berjumpa dengan Yesus secara pribadi pasti akan mengalami pertobatan dan mengalami perubahan total dalam hidupnya, sebab yang lama sudah berlalu dan ciptaan yang baru sudah datang. Manusia kedagingan diubah menjadi manusia rohani, dalam pengertian segala sifat kedagingan dan karakter yang buruk mengalami perubahan menjadi baik. Mari kita renungkan sejenak, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Apakah saudara sendiri telah memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Dan apakah perjumpaan tersebut telah mengubahkan dan membawa hidup saudara ke arah yang lebih baik? Jika hidup saudara belum berubah ke arah yang lebih baik, mari kita introspeksi sejenak. Apakah saudara benar-benar telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Jika benar, apakah perbuatan saudara selaras dengan pertobatan saudara? Karena orang yang benar-benar memiliki pengalaman pribadi dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti akan mengalami perubahan dalam hidupnya, baik dalam tutur kata ataupun perbuatan. Jangan sia-siakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang pernah saudara alami dalam kehidupan saudara. Namun jika saudara belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, izinkan saya berdoa buat saudara. Mari letakkan tangan kiri saudara di atas dada dan angkat tangan kanan saudara. Siapkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan program ini. Kalau ada di antara mereka yang belum pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan,
Atau mungkin mereka pernah mengalami, tetapi mereka menyia-nyiakan kesempatan itu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya mereka masih beroleh kesempatan untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebuah perjumpaan yang disertai dengan tutur kata dan perbuatan yang mencerminkan pertobatan dalam kehidupan mereka saat ini. Dan pada akhirnya, semua orang akan terheran-heran melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba dan kami semua berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.